Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Berbagi Info Channel. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah tonton video di channel ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya untuk tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Baik teman-teman, sesuai dengan nama channel ini yaitu Berbagi Info, maka di sini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman tentang tutorial tentang apa yang saya ketahui kepada teman-teman agar kita sama-sama paham, agar sama-sama mengerti. So, kepada teman-teman agar lebih memahami, agar lebih mengerti tentang apa yang saya jelaskan di video-video ini, mohon kiranya teman-teman untuk simak video ini sampai habis dan tolong jangan di-skip. Oke? Nah, baik teman-teman, kita langsung lanjut ke video tutorial. Baik teman-teman, di video ini kan kita saya sudah membahas kepada teman-teman bagaimana cara membuka toko untuk berjualan di Shopee. Lalu video sebelumnya juga saya sedang membahas kepada teman-teman Shopee hadirkan fitur katalog saya, yaitu fitur khusus untuk dropshipper. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan berbagi lagi kepada teman-teman itu bagaimana jikalau ada orang yang memesan dari kita, memesan barang di toko kita ataupun di fitur katalog kita seperti ini, teman-teman. Nah, pertama kita tentu masuk ke aplikasi Shopee kita ya, teman-teman. Nah, dan perlu teman-teman ketahui kalau kita sebagai dropshipper itu kan kita sebagai penyalur daripada barang daripada reseller ke pembeli ya, teman-teman. Nah, setelah kita masuk ke fitur Shopee seperti ini, ke aplikasi Shopee seperti ini, kita langsung masuk ke fitur katalog saya dulu ya, teman-teman, atau ke fitur toko kita seperti ini. Nah, misal kita ke fitur toko, nanti di toko yang kita jual itu misal ada produk kita yang dibeli sama orang, lalu mereka melakukan pembelian sama orang. Nah, kesempatan kali ini kita akan bahas bagaimana caranya biar dropship itu, biar barang yang dibeli dari toko kita itu atas nama toko kita ya, teman-teman, yang dibeli oleh orang lain, yang dibeli pembeli dari kita itu atas nama toko kita ya, teman-teman. Nah, jadi kita masuk ke katalog saya dulu seperti ini. Nah, misal kita di fitur katalog ini atau di fitur toko kita telah membagikan men-share barang-barang di katalog kita, di katalog saya ataupun di fitur toko kita. Lalu ada orang yang memesan salah satu produk kita itu, misalkan sepatu ini misal dipesan oleh teman kita sendiri atau oleh pembeli kita, itu mereka pesan melalui misalkan via WhatsApp, via Facebook ataupun via Instagram. Nah, bagaimana agar sepatu ini sampai ke tangan pembeli, ke tangan orang yang memesan itu atas nama toko kita? Pertama kita tentu harus lihat produk dulu di yang mereka pesan, yang kita bagikan itu. Misalkan sepatu ini kita bagikan di pesan. Nah, kita lihat produknya dulu, kita langsung masuk ke resellernya atau ke toko daripada sepatu yang dipesan oleh pembeli kita itu, kalau kita sebagai dropshipper. Nah, lalu kita sepatu misal yang mereka beli itu sepatu ini misalkan, teman-teman. Nah, langsung kita beli sekarang saja, lalu kita misalkan sesuaikan dengan pesanan yang dipesan oleh pembeli kita. Misalkan yang pembeli itu anggaplah teman kita sendiri, lalu kita sesuaikan dengan warna pesanannya, nomor pesanannya. Nah, misalnya kita pilih hitam plat merah seperti ini, nomornya 40, lalu kita beli sekarang ya, teman-teman. Nah, setelah kita masuk di keranjang seperti ini, teman-teman langsung saja itu check out ya, teman-teman, langsung check out seperti ini. Nah, yang pertama kali yang harus teman-teman rubah itu adalah alamat pengiriman. Yang paling atas ini ya, teman-teman, alamat pengiriman ini itu teman-teman rubah alamatnya atau tambahkan saja alamat itu dengan alamat baru. Di mana alamat baru ini yaitu alamat teman kita yang membeli kepada kita tadi ya, teman-teman. Nah, kita isi misal nama lengkapnya siapa. Misal nama lengkapnya kita buat misal Ujang misal. Lalu nomor handphonenya kita buat 085299756421 misal. Lalu provinsi, ini sebagai contoh saja ya, teman-teman, kita buat misalkan Bengkulu, lalu kita buat Bengkulu Utara, lalu kita buat misalkan kecamatannya
kecamatan, misalkan Ulak Kupai, Ketahun, yang mana ya teman-teman, kita buat salah satu saja kecamatannya, lalu kita buat misal Ketahun seperti ini, lalu kode posnya kita pilih salah satu saja yang paling atas ya teman-teman. Nah lalu setelah itu kita tambahkan misal dekat jembatan misalkan ya teman-teman, dekat jembatan Desa Bukit Harapan, Dusun Jalan, misalkan Desa Bukit Harapan, Jalan Dusun 2 RT 5 Ketahun, yang seperti ini. Nah kita misalkan klik seperti ini, lalu detailnya saya ini sebagai contoh saja ya teman-teman, lalu kita buat dekat rumah RT misalkan ya teman-teman, dekat rumah Pak RT, seperti itu ya teman-teman. Nah lalu kita selesaikan seperti ini. Nah lalu kita akan memilih pinnya di mana. Kita taruh saja, kalau pembeli kita nggak tahu, kita taruh saja, kita letakkan konfirmasi saja, konfirmasi, lalu rumah sebagai tandai sebagai rumah. Nah lalu kita kirim seperti ini ya teman-teman. Nah setelah kita kirim seperti ini, langsung kita pilih yang ujangnya ini ya teman-teman. Nah ujangnya ini misal seperti ini. Nah maka alamat pengiriman itu akan dikirim ke ujang dengan nomor 08 yang kita buat tadi, yang sesuai dengan data-datanya itu akan dikirim ke sini ya teman-teman. Nah jadi setelah itu untuk merubah bahwa pengirim ini adalah toko kita. Nah misalkan mereka belum transfer duit atau udah transfer uang kepada kita bisa, kalau mereka sudah transfer uang, kita bisa gunakan voucher ya teman-teman, voucher gratis ongkir. Kalau mereka nggak pesan, ya udah kita buat aja gratis, nggak usah gratis ongkir, biarlah gratis ongkirnya ya teman-teman, kita biarkan saja. Lalu untuk metode pembayarannya sendiri kita buat COD. Nah setelah itu agar kita produk ini tampil sebagai toko kita yang menjual, kita kirim sebagai dropshipper di sini ya teman-teman. Nah setelah kita centang kirim sebagai dropshipper di sini, kita buat nama pengirim, misalkan nama pengirimnya nama toko kita tentu ya teman-teman, lalu nomor telepon pengirim yaitu nomor telepon yang ada pada toko kita, seperti itu. Nah setelah kita buat semuanya, lalu kita buat pesanan. Nah setelah kita buat pesanan nanti, maka barang yang kita akan check out itu, barang yang akan kita pesan itu, barang ini itu nantinya akan atas nama toko kita ya teman-teman. Jadi seperti itulah kira-kira cara kerja orang menjadi dropshipper itu. Mereka memesan barang kepada reseller, lalu dari reseller mereka kirim sebagai dropship, kirim ke alamat pembeli, maka yang akan tampil nanti di barang itu, di produk itu adalah nama toko daripada kita ya teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian aja dulu berbagi info kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Akhir kata, billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.